Yo guys, kita balik lagi ke channel Truisatsu. Oke, jadi di video kita kali ini kita bakalan coba, iya, sudah judul. Jadi di sini kita bakalan coba bahas episode atau mungkin bisa dibilang ya, di sini kita bakalan coba bahas episode pertamanya si Ultraman Z. Ya, pasti kalian juga udah tahu lah ya yang dimana hari ini, lebih tepatnya tanggal 20 Juni tahun 2020. Ini Ultraman Z ini tayang perdana gitu di channel YouTube-nya Tsuburaya Production atau ya mungkin bisa dibilang Ultraman Official gitu. Yang dimana saya di sini udah ya nonton primer, yang dimana di sini saya cukup wow banget gitu lah ya. Di sini ya Ultraman Z ini mungkin bisa dibilang nggak di luar ekspektasi saya, yang dimana di sini tuh CGI-nya makin mantap, terus juga ya banyak banget misteri-misteri yang dimunculkan di episode ini gitu, yang dimana di sini kita bakalan coba bahas dan juga mungkin bakalan berpendapat gitu lah ya, yang dimana di sini tuh kita bakalan coba langsung bahas aja episode pertamanya ya Ultraman Z ini. Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton episode satunya ya silakan ya kalian nonton dulu aja di channel YouTube-nya Ultraman Official. Yang dimana di sini tuh ya saya nggak mau nge-spoilerin kalian semua yang belum nonton gitu. Jadi buat kalian yang udah nonton serial Ultraman Z episode 1 ya silakan langsung nonton video ini. Jadi di sini kita bakalan coba diskusi bareng-bareng gitu. So oke lah. Oke, jadi episode ini dimulai dengan ya beberapa penduduk yang mungkin bisa dibilang ya ketakutan dengan kaiju. Yang dimana di sini tuh kaijunya itu kalau nggak salah namanya itu Gomez. Yang mana Gomez itu kalau nggak salah ada di Ultra Q juga kalau nggak salah ya, serial ya Mbak Subur pertama gitu. Yang dimana di sini tuh ya kelihatan banget kalau CGI-nya makin mantep dan juga realistis banget sih. Di sini ya saya jujur di sini itu ya serasa nonton Godzilla men ya, yang dimana di sini tuh kelihatan realistis banget sih. Dan juga di sini tuh si Gomeznya ini bukanlah Gomez yang kayak biasanya yang raksasa atau gede banget gitu. Yang dimana di sini itu mungkin ya setengahnya dari si Ultraman gitu. Yang dimana di sini juga ya diperkenalkan di sini tuh ada Gomez ya, Gaiju Gomez. Yang dimana di sini tuh kelihatan banget kalau si Gomez ini ya sepantaran banget sama gedung-gedung yang nggak terlalu besar gitu lah ya. Terus juga di sini ada si robotnya Storage atau ya mungkin bisa dibilang ya si Scavenger, yang dimana si Scavenger ini ya dikendalikan atau dipiloti oleh si Yoko Nakashima gitu, atau ya si senpainya si Haruki gitu. So oke lah. Dan di sini yang saya kagumin itu ya di sini juga ada polisinya men. Jadi kerasa realistis gitu lah ya, yang dimana di sini tuh ada polisi yang meneriakan awas awas berhati-hati, di situ ada si robot dari storage itu yaitu si Scavenger. Jadi di sini tuh ya kelihatan banget ya realistis lah ya, lebih realistis gitu. So oke lah. Jadi dan juga di sini tuh kelihatan banget kalau si Gomez ini ya mungkin bisa dibilang ya setengahnya dari si ukuran si Scavenger ini, dan ya cukup kecil banget sih. So oke lah. Terus juga di sini ada si Haruki Natsukawa yang keluar dari mobilnya men, dan di sini ada si Yoko-nya ya guys ya. Ini mana si Yoko ini ya sedang mengendalikan si Scavenger gitu. So oke lah. Dan di sini di markasnya si Storage di sini ada si Yuka Ota dan juga si Hebikura ya, Kapten Hebikura. Yang dimana ya si Juggler gitu. Yang dimana di sini itu ya sedang memonitoring si ya kota-kota yang sedang dihancurkan gitu. Oke, jadi di sini tuh monitoringnya itu dari drone 01 men. Jadi di sini tuh ya jadi kesannya itu realistis banget gitu, yang dimana di sini tuh ada keterangannya monitor yang drone nomor 1 gitu. Jadi kameranya ini dari drone gitu ya. Jadi lumayan realistis gitu. So, oke lah. Dan di sini ada si Yuka Ota sendiri, yang dimana si Yuka Ota sendiri ya di deskripsinya juga si Yuka Ota ini ya suka banget sama kaiju-kaiju gitu. Dan di sini kita bisa lihat ya si Hebikura ini atau si kaptennya ini ya mungkin dia ngomong ya, aduh kok gua punya anak buah kayak gini gitu. Mungkin lah ya, mungkin kayaknya sih kayak gitu. So oke lah. Dan juga di sini tuh ya si Hebikura ini yang memerintahkan si Yoko Nakashima ini untuk yang mungkin bisa dibilang menyerang si Gomez itu, atau mungkin bisa dibilang yang mengamankan si kaijunya tersebut atau si Gomez tersebut gitu. So, oke lah. Jadi di sini ya si Yoko Nakashima ini ya bilang yokai atau ya mungkin bisa dibilang ya siap bos ya, siap bos. Oke. Dan di sini ada si Haruki Natsukawa yang melihat sebuah anjing men, dan di sini si Haruki ini ya lumayan nekat men ya, karena ya di sampingnya itu ada sebuah kaiju men, dan di sini ya dia kayaknya peduli banget sama lingkungan itu. So oke lah. Jadi ya emang sih karakter protagonis ya emang kayak gitu ya, case-case utama ya emangnya harus kayak gitu gitu. So oke lah. Dan di sini yang uniknya itu ya yang kerennya guys ya, di sini itu ada kaiju Gomez, dan di sini itu ya si ini kan si Haruki, dan di sini dan di sampingnya itu ada si Gomez, dan ini kesannya itu kayak realistis banget itu deh, keren banget sih. So oke lah. Pokoknya ya Mbah Subur ya emang sih efek-efeknya CGI-nya emang keren banget sih, sampai kayak lebih meningkat gitu ya semakin kesini gitu. Ini kayaknya lebih bagusan ini sih daripada Taiga kemarin gitu. So, oke lah. Dan di sini si Haruki ini terkejut, yang dimana di situ ada si Gomez lah ya. Yang dimana si Gomez ini ya melihat si Haruki, dan di sini kelihatannya dia ngincer si Haruki men, dan sampai-sampai aja si gedung-gedung yang ada ya yang si Haruki diami itu
dihancurkan oleh si Gomez men. Waduh. Dan untungnya si Haruki berhasil ya berlari gitu. Dan di sini si Yoko Nakashima ini ya mungkin bisa dibilang ya aduh, ini ada si Haruki ini kenapa dia ada di sini gitu loh. Mungkin ya dia juga di sini kebingungan banget. Dan di sini dengan terpaksa si Yoko Nakashima ini atau si Scavenger ini ya memukul si kaijunya tersebut sampai gedung-gedungnya itu hancur men. Dan di sini kelihatan banget si Yoko Nakashima ini mungkin bisa dibilang ya hilang kontrol di bagian Scavengernya, yang dimana mungkin dia kayak terpaksa gitu untuk mukul si Gomez tersebut gitu. Jadi dia hilang kontrol dan juga ini gedungnya hancur banget men. Dan di sini si Yoko Nakashima sendiri ya ngomong Haruki men, ya dia marah banget sama si Haruki ya, karena ya di sini mungkin dalangnya dalang dari semua ini ya mungkin ya si Haruki gitu. Tapi ya si Haruki sendiri kan ya niatnya baik gitu, pengen ya mungkin bisa dibilang nyelamatin seekor anjing itu. So oke. Oke, next scene. Dan di sini ada si Haruki yang ya mungkin ya senyum-senyum aja gitu lah ya. Yang dimana dia dimarahin sama si Yoko Nakashima. Dan dia di sini bilang ya sempet-sempet aja ya guys ya. Di sini dia bilang Oz ya Oz atau catchphrase utama yang ada di serial ini atau si Haruki ini gitu. So oke lah. Dan di sini di next scene di sini ada ya keadaan di storage atau markasnya si storage. Yang dimana di sini ada kaptennya ya, anggota-anggotanya lah. Terus juga di sini ada si direktur Kuriyama. Yang dimana di sini ya dia marah-marah banget ke semua member yang ada di storage ini. Yang dimana di sini si Yuka Ota sendiri memberikan sebuah jus yang dimana ya di sini mungkin ya supaya menenangkan si direktur Kuriyama gitu lah ya. Nice nice Yuka nice. Dan di sini kata si Hebikura atau si kaptennya itu berhati-hati ya Pak, sih berhati-hati dong. Dan di sini mereka ya pada tunduk ya guys ya. Jadi ya pada turut lah gitu, so oke lah. Dan di sini si kaptennya pun ya mungkin bisa dibilang menasehati atau memarahi si Haruki Natsukawa ini. Karena ya mungkin bisa dibilang ya dalang dari semua ini adalah si Haruki sendiri, yang dimana ya gedung-gedung pada hancur gitu. Yang dimana ya sampai-sampai si direktur itu menegur semua member maupun kapten di storage ini gitu. Dan ya tapi ya wajar-wajar aja sih, karena ya si Haruki ini ya nggak salah juga kan kalau misalnya si Haruki ini ingin menyelamatkan seekor anjing itu. Jadi ya niat baik tapi mungkin bisa dibilang beresiko juga ya gitu, beresiko di sebagian storage gitu. So oke lah. Dan di sini si Haruki ini mungkin bisa dibilang diperintahkan atau mungkin dihukum lah ya sama si kaptennya, yang dimana dia harus memiloti si Scavenger untuk ya mungkin bisa dibilang membersihkan semua bangunan yang hancur tadi gitu, atau ya gedung-gedung tadi gitu. Dan di next scene di sini ada Ultraman Z dan juga ini kaijunya itu kalau nggak salah namanya tuh Genegard ya Genegard ya Genegard ya Genegard. Yang dimana Genegard itu ya kaiju pertama yang ada di serial Ultraman Z ini, yang mana bentuknya itu mirip banget sama hiu gitu. Dan yang uniknya di sini itu si Ultraman Z ini dapat mengeluarkan sebuah mungkin jurus dari Sluggernya, yang dimana ini cukup keren sih, kayak keluar cahaya gitu men. So oke lah. Dan di sini ya banyak banget ya Sluggernya. Dan di sini si Genegard pun ya terpental oleh si Z tersebut, karena ya dia diserang oleh Sluggernya si Z gitu. Dan di sini kelihatan banget kalau si Genegard ini mengeluarkan sebuah tembakan banyak banget men ya. Terus juga di sini di next scene di sini untungnya ada sebuah Ultraman, seorang Ultraman yakni Ultraman Zero gitu, yang dimana ya sesuai sinopsisnya gitu, yang dimana si Zero menyelamatkan si Z itu. Dan yang uniknya dari kaiju ini itu si kaijunya ini dapat mengeluarkan semua benda yang ada di alam semesta gitu. Yang dimana di sini itu dia mengeluarkan sebuah asteroid men. Dan di sini si Z ini ya cukup kaget gitu ya, karena wah kok ada monster yang dapat mengeluarkan benda-benda yang ada di alam semesta gitu, contohnya asteroid ini gitu. Jadi ya cukup unik dan cukup keren gitu ya. So oke. Dan di sini si kaijunya pun mengeluarkan sebuah sinar, yaitu sinarnya itu adalah sebuah gelombang dari Balton Seijin atau Balton ya pokoknya itulah. Yang dimana di sini ya dipertunjukkan atau mungkin bisa dibilang ya diarahkan ke Ultraman Zero atau masternya gitu. Yang dimana si Zero ini tersedot ke lubang hitamnya atau si lubang si Balton Seijin ini. Dan di sini si Zero ya akhirnya pasrah aja, dan di sini dia memberikan sebuah Ultra Z Tracer men. Dan di sini kata si Zero, Z terimalah ini. Dan di sini si Z pun menerima Ultra Z Tracernya, yang dimana di sini itu ya, dan pada akhirnya si Zero pun menghilang ke black hole tersebut. Dan di sini kayaknya sih mungkin di next episode si Zero ini bakal muncul dengan mungkin dia keluar dari dimensi Balton Seijin itu menggunakan Ultimate Aegis-nya, mungkin kayaknya sih kayak gitu. So oke lah. Dan di sini ya kata si Z tuh Master asik Zero san asik.
Dan di sini pada akhirnya si kaijunya ini menuju ke bumi, men. Dan pada akhirnya si Genegard atau si kaijunya pun ya pergi ke bumi gitu. Dan di sini dan keadaan di bumi di sini si Haruki Natsukawa memiloti si Scavenger, yang dimana si Scavenger ini mungkin bisa dibilang ya mengambil serpihan-serpihan gedung lah ya ke sebuah truk, men. Ya di sini ada truk. Terus juga di sini si Haruki ini dikasih tahu sama si Yoko, yang dimana si Yoko ini memberitahukan bahwa di atas sana ada sebuah meteor, men. Waduh. Dan di sini kata si Haruki, meteor. Meteor apa, senpai? Ya, jadi di sini tuh si Haruki ini ngomong ke si Yoko ini ya senpai, men. Ya kayak si Homare senpai, so oke lah. Dan di sini si Yoko Nakashima ini memberitahukan bahwa meteor itu adalah sebuah monster, men. Dan di sini si Haruki pun ya lumayan terkejut lah ya. Karena ya di sini dia mungkin bisa dibilang pilot awam itu di storage gitu, so oke lah. Dan di sini meledak dan muncullah si kaiju tersebut ya. Dan di sini pada akhirnya si Haruki ini nekat, men, ya, dengan terpaksa dia harus melawan si kaijunya tersebut. Dan di sini di depan si Haruki ya muncullah si Ultraman Z, men, ya. Oke ya. Keren banget sih. Dan di sini kesan botak si Z ini default form ya, kesan botak default form dari Ultraman Z ini ingetin saya sama Ultraman Mbah, men, ya. Mungkin ini referensinya ke Ultraman Mbah gitu, mungkin lah ya, so oke lah. Dan di sini ya mereka berdua team up lah ya, yang dimana di sini mereka melawan kaiju si Genegard gitu, yang dimana ya team up gitu. Dan di sini yang uniknya itu ya si storage ini atau si Scavenger ini mempunyai waktu untuk bertarung gitu, yang dimana di sini tersisa 2 menit. Dan di sini kelihatannya itu si Scavenger ini mempunyai waktu 3 menit juga gitu, dan mungkin 1 menitnya itu dipakai pada saat dia mengangkut serpihan-serpihan gedung gitu, so oke lah. Dan di sini ya si Scavenger ini terpental ke gedung, dan di sini untungnya si Z ini ya mungkin sudah menyadari bahwa si robot ini atau si Scavenger ini adalah seorang teman atau ya Ellie gitu, so oke lah. Mantap banget. Dan ya di sini mereka team up, dan ini scene yang paling keren banget sih. Ini ada si Yoko yang sedang mengendarai mobilnya, dan di sini ada si kaijunya, dan di sini kayak nonton Godzilla banget sih. Aduh, really realistik banget, men. Aduh, gila sih. Dan di sini di next scene ada anak-anak kuliahan lah ya, atau mungkin ya anak sekolahan yang ya mungkin ketakutan. Dan pada akhirnya di sini untungnya si Scavenger atau si Haruki ini melindungi mereka gitu dengan si Scavenger tersebut. Dan di sini si Haruki ngomong, "Woi raksasa cahaya, bantuin gua dong." Dan di sini pun si Haruki ngomong, bentar, si raksasa cahaya itu bisa ngomong bahasa kita nggak nih? Kira-kira paham nggak ya?" Kata si Haruki pun gitu, men. Ya ini jujur sih realistis banget itu, so oke lah. Dan di sini pada akhirnya si Z pun mungkin bisa dibilang paham dengan bahasa bumi atau lebih tepatnya bahasa Jepang itu. Di mana dia di sini membantu si Scavenger ataupun si Haruki. Dan di sini si Haruki pun, wah ternyata dia ngerti bahasa Jepang, lebih tepatnya bahasa bumi gitu. Waduh. Mantap sih, keren. Dan di sini tersisa 30 detik ya si Scavenger-nya gitu. Yang dimana mungkin ada semacam kayak learning atau peringatan gitu ya, semacam sirine gitu lah ya. Dan di sini juga si Z sudah tinung-tinung, dan ini keren banget sih. Aduh, keren. Dan di sini si Yoko Nakashima ini mungkin bisa dibilang ya mengevakuasi para anak-anak dan juga remaja yang ada di sekolah tersebut gitu. Dan di sini untungnya si Haruki sama si Z ini melindungi si anak-anak tersebut, men. Waduh, ini keren banget sih, soalnya. Dan di sini pun si kaijunya itu mengeluarkan laser yang amat kuat, men. Dan di sini cukup barbar si kaijunya, oke lah. Dan di sini si Haruki pun ya teriak amen, dan di sini si Yoko pun ya Haruki. Dan di sini kelihatan banget kalau si Yoko ini sangat mengkhawatirkan si Haruki itu. Waduh, ini mungkin ya kalian juga pasti tahu lah ya. Dan di sini pada akhirnya di next scene di sini ada si Z dan juga si Haruki yang mungkin bisa dibilang ya mereka mati gitu lah ya. Dan di sini si Z ini mempunyai solusi, men, ya. Jadi di sini tuh si Z menawarkan kalau misalnya kita berdua ya si Haruki dan juga si Z ini bergabung, mereka dapat bertarung bersama gitu. Yang dimana di sini nyolot banget ya si Haruki. Lah gua mati, lu bercanda ya. Aduh. Dan di sini si Z ini mungkin bisa dibilang ya cukup bijak banget sih ya. Dan di sini pun si Haruki ngomong ya kira-kira kalau misalnya kita bergabung, kita emangnya bisa melindungi semua orang ya. Dan di sini si Z ngomong ya kalau kita itu bisa menyelamatkan semua orang gitu. Waduh, dan pada akhirnya si Haruki pun setuju dan di sini mereka bergabung itu. So oke lah, dan ya keren banget sih. Dan di sini si Haruki menerima Ultra Z Riser yang diberikan oleh si Ultraman Z itu. Dan di sini cukup polos banget sih si Haruki ini. Keren lah ya, kayak kesannya tuh nyata banget lah ya, gak kayak Ultraman pendahulunya yang tiba-tiba bisa henshin gitu. So oke lah. Dan di sini ada Ultraman Z dan juga si Haruki ini, si Harukinya pelangap-pelongo banget sih, gak tahu apa-apa.
Dan di sini pun si Haruki ini memasukkan 3 medal dari Ultraman Zero, Ultraman Leo, dan juga Ultra Seven, yang dimana yang memunculkan atau bakalan memunculkan form Ultraman Z Alpha gitu. So oke lah. Dan di sini pun si Z ngomong, makhluk bumi, ayo serukan namaku Ultraman Z. Dan di sini si Haruki pun ngomong Ultraman Z dengan mungkin bisa dibilang kepolosan yang polos-polos banget. Dan di sini ayo dong dengan penuh semangat Ultra Spirit gitu. Dan di sini Ultra Spirit atau mungkin bisa dibilang ya jiwa semangat ultra gitu. So oke. Dan di sini pada akhirnya si Haruki pun ya berserukan atau menyerukan nama dari Ultraman Z tersebut, yaitu Ultraman Z. Nice. Dan pada akhirnya tombolnya pun kelupaan buat dipencet. Waduh. Dan pada akhirnya dipencet gitu ya, yang dimana di sini si Z bisik-bisik ke si Haruki, itu jangan lupa dipencet tombolnya gitu buat nge-trigger alat henshinnya gitu. So oke, ini cukup realistis banget sih. Aduh, acungi jempol lah, keren banget lah, realistis banget. Oke lah, pada akhirnya di sini muncullah form Z Alpha Ace, dan ya keren banget sih. Dan di sini si Yoko ini ya mungkin bisa dibilang berusaha banget men ya untuk melindungi bumi gitu. Yang dimana di sini dia menggunakan beam rifle-nya yang cukup realistis banget sih. Jadi tembakannya itu beam rifle banget men, beam rifle gitu. So oke lah. Dan di sini untungnya si Z ini, Z Alpha Age ya, si Z Alpha Age ini ya langsung muncul gitu untuk menghadang si Kaijunya, dan ini kayak tepat banget gitu. So oke lah. Dan di sini pada saat si Z ini muncul, di sini si Yuka Ota ini ya mungkin bisa dibilang ya terkejut lah ya. Dan di sini si Habikura ini mungkin ya agak gimana ya, mukanya itu kayak B aja banget gitu. Dan di sini ada suatu misteri yang bakalan kita bahas di next scene. So oke lah. Jadi di sini kita bakalan coba lihat, dan di sini ada dimensinya si Z, yang dimana dimensinya ini kayak kayak si itu sih, dimensinya Ultraman X. Dan juga ini kesannya itu kayak Ultraman X banget gitu. So oke lah. Dan di sini pada akhirnya ya si Haruki dan juga Ultraman Z itu bersatu, dan ya mereka bertarung bersama-sama gitu. Dan di sini uniknya ini ya si Z ini ya seperti kita lihat dari trailernya atau special movie trailer. Di sini tuh si Z ini dapat menggunakan si sluggernya itu sebagai nunchaku ya, nunchaku layaknya si Ultraman Leo. Dan di sini dia keren banget sih, ya kayak nge-counter dari serangan-serangan si Kaijunya tersebut ya, keren banget sih. Dan di sini juga dia dapat mengeluarkan sebuah mungkin bisa dibilang ya kayak Leo Kick dan juga Zero Kick itu, yang dimana di bagian kakinya itu dia dapat mengeluarkan serpihan-serpihan api men. Waduh, keren banget sih. Oke. Dan di sini pada akhirnya si Z ini mungkin bisa dibilang terpental ya, terpental karena diseruduk oleh si Kaiju tersebut dan sampai tembus ke ini ya guys ya, apa namanya tuh, gedung-gedung. Dan di sini cukup realistis banget sih. Jadi ada kayak bangunan-bangunan atau miniatur-miniatur yang keren-keren banget gitu. So oke lah. Dan di sini mereka pun terbang ke atas mainnya, dan di sini si Z pun mengeluarkan finishernya, yaitu mungkin bisa dibilang ya Z Sium Kousen ya, Z Sium Kousen. Terus juga di sini si Kaijunya pun mengeluarkan jurus juga gitu. Jadi mereka mengadu Kousen men. Waduh. Dan di sini ya Kaijunya pun hancur, dan ya keren banget sih. Oke. Dan pada scene pas si Z ini terbang ini melambangkan huruf Z gitu. Waduh, mantap banget sih. Gila, keren-keren. Oke lah. Dan di markas storage-nya sendiri di sini si Yuka Ota ini nanya, "Kapten, kamu mau kemana?" Dan di sini si Hebikura atau si kaptennya itu menjawab, "Gua mau ke toilet ya." Gua mau ke toilet gitu. Jadi di sini mungkin ya cukup aneh gitu. Oke. Jadi di sini kita bakal coba lihat di next scene. Di sini ada si Haruki bersama Scavenger, dan di sini kayaknya dia mendarat di tempat yang sama dengan Scavenger gitu. Oke. Dan di sini dia mendapatkan atau mungkin bisa dibilang yang melihat atau memungut sebuah medal-medal dari Ultraman Ace dan juga Ultraman Taro. Dan di sini ya dia heran, dan loh kok ini kayak medal yang diberikan Ultraman Z tadi ya. Dan di sini pun ada si Yoko yang mungkin bisa dibilang yang mengkhawatirkan banget si Haruki Nasukawa gitu. Waduh, gila gak tuh? Waduh, gila. Oke lah. Dan di sini si Yoko Nakashima ini mungkin bisa dibilang ya menemukan sebuah medal juga, yang dimana di sini itu medalnya itu adalah Ultraman Mbah. Dan di sini pun ya mereka berdua bertemu, dan di sini kayaknya si Yoko Nakashima ini ya cemas banget sama si Haruki Nasukawa ini. Oke lah. Dan si Yoko Nakashima ini nanya ke si Haruki, "Loh, kok lu bisa selamat sih dari ledakan tersebut?" Dan si Haruki pun menjawab, "Gua tadi diselamatin sama Ultraman Z." Dan di sini si Yoko Nakashima ini heran, "Ultraman Z? Raksasa cahaya yang tadi ya?" Ya benar kata si Haruki gitu. Oke. Dan di sini si Yoko Nakashima ini yang melaporkan bahwa si Haruki ini selamat. Itu mantap banget itu, karena ya mungkin bisa dibilang seorang manusia yang ada di dalam ledakan tersebut itu mungkin ya cukup mustahil untuk hidup gitu. Dan untuknya ya si Haruki ini diselamatkan oleh Ultraman Z, dan lebih tepatnya bersatu gitu. Oke lah. Dan di sini ada suatu misteri ya guys ya, yang dimana di sini tuh ada
sesosok makhluk, asik sesosok makhluk dong. Dan di sini ada seorang mungkin bisa dibilang member stories juga, dan ini teori saya aja ya guys ya, yang dimana di sini itu ya mungkin si kaptennya atau si Hebikura, yang dimana kelihatan banget kalau dia itu kan ya tadi dia keluar dari stories itu atau markasnya, dan dia ngomongnya itu kalau nggak salah ke toilet ke kamar mandi itu. Dan menurut saya ya guys ya, di sini tuh rambutnya, kalian bisa lihat rambutnya, ini rambutnya mirip banget sama si juggler men ya. Dan di sini cukup aneh gitu, apakah si juggler ini emang beneran nyamar jadi si kapten, atau mungkin si kapten ini ada niat lain gitu, atau mungkin ya bisa dibilang ya cukup antagonis juga gitu di seri ini gitu. Jadi ya mungkin ada dua kemungkinan itulah ya, mungkin ya bisa jadi kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya ini teorinya benar ya bagus, tapi kalau misalnya teorinya salah ya gak masalah ya, karena ya ini juga namanya kan sebuah teori men ya, so oke lah. Dan di sini itu dia mempunyai medal-medal dari trio Heisei, yang dimana di sini ada 3, Daina dan juga Gaia, yang dimana ini fiksi ini kayaknya si Hebikura atau si kaptennya itu. Dan ya kayaknya sih ini cukup misteri banget sih, patut dipertanyakan gitu. So oke lah, di next scene di sini ada Kaburagisinya, yang dimana di sini tuh ya dia menjatuhkan sebuah barang, dan di sini kayaknya isinya itu kayak sampah-sampah gitu men. So oke lah, dan di sini ini ya kelihatan banget kalau si Kaburagisinya ini ya mungkin bisa dibilang pada awalnya itu ya seorang yang baik gitu, tapi pada akhirnya dia ini dirasuki oleh Celebro Seijin atau villain yang ada di seri ini gitu. Dan pada akhirnya ya dirasuki gitulah ya si Kaburagisinya ini. Dan di sini dia kelihatannya itu mempunyai Z Riser, dan di sini tuh apa ya, warna ungu lagi, kuning ini gak tahu lah ya. Dan di sini dia sempat ngomong kiete kare kareta, itu entah apalah ya artinya, di sub Englishnya juga itu nggak ada artinya, jadi ya cukup aneh gitu. So oke, dan dari suaranya sendiri itu cukup serem sih. So oke lah, dan ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya bahas-bahas kita tentang Ultraman Z episode 1 ini. Dan jujur ini kesimpulannya, serial Ultraman Z ini keren banget ya guys ya, yang dimana kelihatan banget kalau CGI ataupun efek-efeknya itu jadi lebih mantap. Terus juga ini kayaknya dari story atau ceritanya itu ya emang sih di awal-awal episode ya gak terlalu ditonjolkan ya, jadi ya di sini cukup menarik gitu. Terus juga tadi kalian juga udah lihat ya guys ya, yang dimana di sini ada Kaju, yang dimana itu CGI-nya mantep banget sih, gila. Terus juga di sini villainnya cukup creepy, yang dimana ya si Kaburagisinya ini ya ternyata dirasuki gitu, dan keren banget sih. Dan di sini juga ada sebuah misteri ya guys ya, yang dimana di situ itu ada seorang mungkin bisa dibilang ya si Kapten Hebikura tersebut, yang dimana mungkin dia itu mempunyai 3 medal dari trio Heisei, dan itu cukup aneh gitulah ya. Apakah si Hebikura ini emang beneran juggler, atau mungkin ya dia punya niat lain gitu. Dan kalian juga pasti udah lihat lah ya, yang dimana tadi itu si Haruki dan juga si Yoko itu menemukan sebuah medal, dan itu kayaknya medalnya itu dijatuhkan oleh si Hebikura men. Dan kayaknya sih bikin kita cukup penasaran gitu tentang alurnya men, dan semoga aja ini storynya dapat banget, keren banget, dan unsur-unsur darknya juga ini lumayan dapat, dan humorisnya itu loh keren banget, dan nggak kayak kesannya itu nggak kesan maksa-maksa banget lah. Terus juga tadi pas awal-awal si Haruki bersatu dengan si Z itu kayaknya kesannya tuh realistis banget, yang dimana ya si Haruki gak tau apa-apa men. Jadi ya ini kesannya realistis banget, dan overall ini ya satu kata aja buat serial Ultraman Z ini ya, untuk episode 1 ini mungkin bisa dibilang ya realistis banget, dan juga banyak banget misteri-misteri yang mungkin bisa dibilang bikin kita penasaran gitu. So oke, jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya. Thank you banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang suka saya bikin video bahas-bahas kayak gini ya, mungkin saya juga bakalan bahas episode 2-nya juga. Silakan kalian ya mungkin bisa dibilang support saya buat ya mungkin bikin bahas-bahas tiap episode dari Ultraman Z ini. So oke, jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya bilang sayonara.